Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko. Di sini saya akan membahas tentang tugas, yaitu tugas yang diperintahkan oleh Ibu dosen pengampu kita, yaitu Bu Maida Trismarmata Universitas Pendidikan, selaku dosen mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Nah, di sini saya akan membahas apa yang ditugaskan. Yang ditugaskan di sini yaitu membuat suatu artikel dari kebahasaan. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam tataran PUBB pada laporan hasil observasi siswa SMP. Nah, di sini ada asbak dari penelitian ini. Asbak dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan satu bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang meliputi kesalahan ejaan, kesalahan tindak tutur PUBB, kemudian diksi, kalimat, dan paragraf. Nah, di sinilah ya mengacu dalam suatu penelitian saya. Bisa dilihat apa-apanya, kemudian kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini yaitu kesalahan berbahasa, bentuk kesalahan tataran PUBB, laporan hasil observasi, penyebab kesalahan. Nah, ini merupakan kata kuncinya ya. Baik, lanjut. Ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang memenuhi faktor komunikasi dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah dimiliki meskipun setiap orang memiliki tingkatan atau kualitas yang berbeda-beda. Orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang secara optimal, setiap tujuan komunikasinya akan dapat mudah tercapai. Lain halnya bagi orang yang memiliki tingkat keterampilan bahasa yang lemah, dalam melakukan komunikasi bukan tujuannya yang akan tercapai, tetapi justru sering timbul kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. Nah, di sini pendahuluan di sini mengacu kepada pengklasifikasian kesalahan berbahasa itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Jadi dengan analisis kesalahan berbahasa di sini diharapkan memberikan banyak keuntungan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia. Dengan adanya analisis kesalahan berbahasa tersebut, akan dapat dipahami diungkapkan berbagai kesalahan yang dibuat siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Menyukai Hulu. Sesuai dengan judul saya ya. Saya menganalisis laporan hasil observasi kelas 8 SMP 1 Menyukai Hulu. Yang dianalisis dengan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Mengerti? Baik, lanjut. Nah, di sini juga saya membahas tunggu sebentar ya. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Menyukai Hulu dengan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Menyukai. Bisa dilihat hasil penelitian dan pembahasan. Kegiatan menganalisis kesalahan pemakaian bahasa dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan jenis kesalahan pemakaian bahasa Indonesia ke dalam laporan observasi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Menyukai Hulu. Nah, ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari suatu artikel yang saya buat. Dalam isinya yaitu mengacu kepada kesalahan ejaan. Contohnya, temuan danau ini terletak di desa Candi Kuning. Nah, ini apa kesalahan berbahasanya? Ejaan berbahasanya itu seperti apa yang benar?
Nah, di sini juga ada kesalahan berbahasa. Nah, banyak sekali kesalahan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat kita ataupun orang-orang luar yang penggunaan bahasanya tidak tepat sesuai konteks kaidah kebahasaan. Nah, di sini ada jenis-jenis tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ataupun PUEB. Penggunaan tanda titik yang tidak sesuai. Contohnya misalnya ayahku tinggal di Solo. Nah, bagaimana kalau tidak ada tanda titik di sini? Mungkin menimbulkan arti yang berbeda gitu. Berikutnya ya. Kemudian tanda titik digunakan pada huruf pada angka misalnya. Tanda titik yang digunakan pada angka itu berakibat fatal juga jika tidak ada menggunakan tanda titik misalnya. Contohnya angka 3000 tidak ada tanda titiknya akan berbeda maknanya seperti itu. Kemudian tanda koma ini juga sangat berpengaruh kepada suatu teks ataupun bacaan yang dibuat. Nah, di situ merupakan contoh-contoh kesalahan penggunaan PUEB. Mungkin bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita apa yang menjadi kesalahan dalam tataran PUEB. Nah, berikut pembahasan dari artikel yang saya buat pada hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya ingin sebelum mengakhirinya saya ingin menjelaskan simpulan dan saran saya, yaitu secara ringkas kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, unsur kebahasaan yang sering terjadi kesalahan berbahasa dalam laporan hasil siswa dibedakan menjadi 4, yaitu kesalahan ejaan, kesalahan tindak tutur dalam PUEB, diksi, dan kalimat. Oke ya. Nah, di sini sumber daftar pustaka saya yaitu bisa dilihat. Ada menurut Ajarsari pada tahun 2012, kemudian Setiawati Nanik pada tahun 2010, dan Heri Tarigan maksudnya. Kemudian ada Zainal pada tahun 2014. Nah, di sini merupakan sumber dari artikel saya. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.